Masih lebih baik 1000 kali tinggal dalam penjajahan Belanda ketimbang penjajahan Jawa. Kenapa? Belanda itu menjajah Indusnesos atau Indonesia selama 350 sampai 360 tahun. Namun gunung-gunung masih utuh. Nah, sementara Indonesia merdeka 80 tahun dia katakan, yang terjadi ialah gunung-gunung dan hutan gundul. Saya mau minta sedikit kepedulian dari Yang Mulia ya, Presiden Donald J. Trump dan Yang Mulia Prime Minister Benjamin Netanyahu untuk menegakkan hak bangsa-bangsa, hak bangsa dan kemerdekaan asli di atas tanah miliknya sendiri seperti Republik Maluku Selatan, Papua Barat, dan daerah lainnya di Indonesia ini ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Bukan seperti Palestina yang ingin berdiri di atas tanah yang bukan milik mereka alias palsu. Ditujukan kepada yang terhormat Presiden Prabowo, dan yang paling akhir jangan anggap remeh himbauan ini ya, demi kebaikan kita semuanya. Hormat saya, Alexander Hermanus Manuputi. Halo sahabat Manuskrip Papua, Shalom semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Manuskrip Papua. Konten ini disajikan sebagai dokumentasi pandangan sebuah organisasi dan bertujuan untuk kepentingan informasi publik. Pernyataan berikut merupakan pandangan dan sikap resmi dari Front Kedaulatan Maluku sebagaimana disampaikan oleh pimpinan eksekutifnya, Alexander Hermanus Manuputi. Pernyataan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Alexander Hermanus Manuputi menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Desember tahun 2025, Front Kedaulatan Maluku menandai 25 tahun sejak deklarasi organisasi tersebut pada tanggal 18 Desember tahun 2000. Ia menjelaskan bahwa selama kurun waktu tersebut, pihaknya memaknai proses yang mereka jalani sebagai sebuah perjalanan moral yang berlandaskan nilai kejujuran, keyakinan spiritual, serta refleksi atas sejarah. Dalam pernyataannya, Alexander juga menyampaikan pandangan organisasi mengenai sejarah dan identitas Maluku, termasuk pandangan mereka terkait konsep penentuan nasib sendiri dalam konteks dekolonisasi. Pandangan tersebut disampaikan sebagai interpretasi internal Front Kedaulatan Maluku terhadap dinamika sejarah kawasan menurut sudut pandang organisasi. Selain itu, ia menyampaikan harapan agar pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat membuka ruang dialog yang damai dan konstruktif, serta mendorong penyelesaian yang mengedepankan nilai kemanusiaan, persatuan, dan saling menghormati. Pernyataan ini ditutup dengan ungkapan doa dan harapan agar ke depan dapat tercipta suasana yang damai, bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat sore ya, waktu Amerika Serikat, dan selamat pagi waktu Indonesia, waktu Maluku. Saudara yang mengikuti video ini, kita bertemu lagi ya dalam selayang pandang menyangkut hari ulang tahun deklarasi Front Kedaulatan Maluku, tepat hari ini di Indonesia Maluku ya, 18 Desember 2025. Kalau saya atau beta masih berdiri, masih ada lewat video ini, itu berarti hanya karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus ya, semata-mata. Baik saudara-saudara, kerajaan, kebangkitan, keabsahan, kedaulatan Maluku atau Nusa El-Haq. Namanya adalah Front Kedaulatan Maluku atau Fajar Kebangkitan Maluku atau Fakta Keabsahan Maluku atau Fitra Kerajaan Maluku. Disingkat FKM semuanya. Untuk negara Republik Maluku Selatan 25 April 1950 ya. Shalom, wassalam, mena, muria. Nah, 18 Desember 2000 sampai 18 Desember 2025 itu deklarasi di FKM. 25 tahunnya sudah berlalu. Dan sementara berjalan perjuangan moral ya anak bangsa Maluku dalam rangka menikmati kembali kedaulatannya melalui negaranya Republik Maluku Selatan atau Republik RMS, Kerajaan Nusa El-Haq, di mana perjuangan ini semata-mata berdiri atas modal dengkul dan hanya mengandalkan tete manis saja ya, atau Tuhan. Ya. Nah tentunya bahwa yang menabur dengan air mata pasti menuai dengan bersorak-sorai ya. Mazmur 126. Dan barang siapa setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar ya. Matius 25 ayat 23 dan Lukas 16 ayat 10. Kebenaran Maluku akan muncul seperti terang dan haknya seperti siang. Mazmur 37 ayat 6. Maluku menjadi tontonan bangsa-bangsa dan segenap mata bangsa-bangsa tertuju ke Maluku. Terima kasih dan syukur kepada Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus,
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang telah menjawab segala doa, syukur, dan air mata anak bangsa Maluku yang prihatin terhadap negaranya, Kerajaan Nusa El Haq. Nah, melalui kesempatan ini, saya atau Beta juga ingin mengingatkan kepada seluruh petinggi Indonesia bahwa negara RMS atau Kerajaan Nusa El Haq adalah negara yang sah berdiri, de facto, de jure, dan telah final ya, berdasarkan seluruh ketetapan internasional menyangkut penentuan nasib sendiri dalam proses dekolonisasi di Hindus Nesos. Saya lebih enak sebut Hindus Nesos atau Kepulauan India sejak era 1945 ya. Untuknya saya mau katakan dengan pasti bahwa sudah waktunya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI lewat yang terhormat Presiden Prabowo untuk mengembalikan jati diri dan atau hak yang bukan dimiliki oleh NKRI. Dan sebaliknya juga bahwa NKRI harus kembali ke jati diri mereka sendiri. Ya. Itulah Republik Indonesia Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang sesungguhnya 17 Agustus 1945. Perampokan daerah lain dan sumber daya alamnya, penindasan dan pembantaian sumber daya manusia yang dilakukan selama ini oleh NKRI adalah suatu nista bangsa ya, dan menunjukkan bahwa rendahnya derajat moral, dan itu telah menjadikan dosa maut bagi bangsa tersebut ya, Hindus Nesos atau Indonesia. Masih lebih baik 1000 kali tinggal dalam penjajahan Belanda ketimbang penjajahan Jawa. Kenapa? Saya mau minjam kata-kata dari Aziza Nasution ya. Dia berkata sebagai berikut. Belanda itu menjajah Hindus Nesos atau Indonesia selama 350 sampai 360 tahun. Namun gunung-gunung masih utuh. Samudra terbentang luas. Sungai-sungai jernih. Mereka meninggalkan perkebunan yang terhampar luas ya. Bangunan-bangunan yang indah. Jalan-jalan yang kuat. Jembatan kereta api yang kokoh. Dan banyak lagi yang lain yang baik ya saudara-saudara. Nah, sementara Indonesia merdeka 80 tahun dia katakan, yang terjadi ialah gunung-gunung dan hutan gundul. Saya tambahkan dengan segala risikonya ya. Sungai-sungai menjadi keruh, hutang negara menggunung, bangunan-bangunan hampir tak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Saya tambahkan di sini air laut hampir menggenangi Jakarta. Nah, kemudian dia bertanya, siapa sebenarnya yang menjadi penjajah? Saudara yang mengikuti video ini, mari kita jawab dengan kejujuran yang hakiki. Dan jangan lupa, silahkan tambah sendiri apa-apa yang belum disebut oleh Aziza Nasution. Supaya menjadi lengkap ya, saudara-saudara. Nah, kenyataannya bahwa memang bangsa atau petinggi-petinggi Jawa ini adalah bangsa atau petinggi yang bebal ya, idiot. Yang kerjanya hanya menyengsarakan dan membunuh orang di luar Pulau Jawa. Dan merampok miliknya. Itu fakta terfakta selama ini, bertahun-tahun. Ya. Indonesia adalah bangsa politik atau bangsa fungsional yang baru diterbitkan sejak tahun 1850 oleh antropolog Earl ya, dan kawan-kawan. Kalau kita lihat di situ bahwa Earl mengusulkan nama Indonesia, sementara Logan Richardson mengusulkan nama Indonesia. Dan kemudian nama Indonesia itu dipopulerkan oleh seorang etnolog Jerman yang disebut Adolf Bastian ya. Tetapi, namun, sesuatu yang tidak berurat dan berakar tidak akan bertahan lama, saudara-saudara. Dan telah sangat mendekati kepada kehancurannya ataupun keakhirannya ya. Nama Indonesia akhirnya hanya akan menjadi kenangan dan hanya dimiliki oleh populasi Jawa dan Madura. Namanya memang keren ya. Keren. Tapi seperti kubur berlapis putih, seperti bersih di luarnya ya saudara-saudara. Namun di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Penuh dengan perampasan dan perampokan. Penuh dengan pemutarbalikan keadaan dan fakta, penuh dengan penindasan, penuh dengan keserakahan, ketamakan, dan kerakusan, penuh dengan penipuan-penipuan, penuh dengan kejijikan, saudara-saudara. Nah, tidakkah kalian sadar bahwa berbagai peristiwa sosial politik maupun alam yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah merupakan hasil tuaian dari apa yang kalian tabur selama ini ya. Ya, kita tabur baik dapat baik, tabur jahat dapat jahat lah istilahnya. Tanam pisang dapat pisang, tanam mangga dapat mangga ya, begitu. Nah, sebenarnya melalui pengamatan selama ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ini kesimpulan yang mendasar bahwa
Sebenarnya bukanlah NKRI yang sementara mereka pertahankan, namun adalah kedudukan dan keberadaan mereka sendiri sebagai petinggi negara dan atau calon petinggi negara yang baru yang sementara mereka pertahankan dengan berkedokan NKRI atau bersembunyi di balik jubah NKRI dengan tujuan untuk mencuri, merampok, dan atau melegalkan segala cara lainnya untuk kepentingan mereka sendiri. NKRI merupakan kendaraan politik bagi mereka untuk mencapai keserakahan. Mencapai keserakahan mereka dengan menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia melalui jalur kekuasaan. Bukan jalur hukum, saudara-saudara. Negara ini negara kekuasaan. Diidolakan saja sebagai negara hukum, tapi sebenarnya adalah negara kekuasaan. Karena yang terjadi adalah kekuasaan dalam negara ini. Dalam setiap keputusan itu kekuasaan yang berlaku. Nah, beta mau katakan di sini lebih lanjut untuk yang terhormat, kepada yang terhormat Presiden Prabowo, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi di era milenium dan globalisasi ini, semakin terbuka kedoknya Indonesia, semakin nampak nyata kamuflase yang dilakukan, kebohongan-kebohongan, penipuan, dan segala manipulasi Indonesia yang terimplementasi di dalam perilaku petinggi-petinggi Indonesia yang hanya mementingkan diri sendiri dan famili serta kroni-kroninya. Namun dengan tidak tahu malu, justru mengatasnamakan integrasi NKRI. Selalu integrasi NKRI harga mati dan sebagainya. Sungguh kasihan ya dan sangat memalukan. NKRI dijadikan tumbal semata-mata untuk kepentingan oligarki. Ya. Nah sampai di sini paham ya saudara-saudara. Kita tahu persis Indonesia, kita orang Indonesia, kita tahu persis ya. Apa yang terjadi di dalamnya. Indonesia tak akan pernah bisa maju sampai kiamat dunia. Hancur sih ya iya. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak bermoral, bangsa yang tak berperikemanusiaan, yang didominasi oleh Jawa. Sadarlah bahwa Maluku Selatan dan Papua Barat dan yang lainnya telah menjadi jeratnya bagi Indonesia. Untuk bangsa saya Maluku, untuk bangsa beta Maluku atau Alef Uru Maluku Selatan, beta tekankan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian pula dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Bangsa Maluku atau Alif Uru atau Alef Uru, bangsa Sulawesi, bangsa Papua, bangsa Sumatera, dan lain-lain adalah bangsa struktural dan tetap bertahan selamanya. Saya mau menghimbau dengan sangat agar seluruh yang terhormat gubernur bangsa-bangsa di Indonesia ini yang memerintah daerahnya di luar apa yang dinamakan istilah Jawa dan Madura, cobalah menyatakan kembali ke jati diri bangsanya masing-masing. Karena Indonesia ini bukanlah jati diri bangsa-bangsa kalian, bukanlah jati diri bangsa-bangsa kita, bukanlah jati diri bangsa-bangsa yang sebenarnya. Ibarat mutiara dalam lumpur, demikianlah adanya kehadiran sebagai contoh negara Republik Maluku Selatan 25 April 1950. Di mana keabsahannya itu telah tertera dengan jelas dan telah terpatri dengan sejujurnya, baik di bumi maupun di sorga. Dan itu merupakan negara yang resmi berdiri dan sah, sama derajat dengan negara Republik Indonesia yang murni ya, 17 Agustus 45, dan bukan NKRI yang sekarang ini. Kalau NKRI yang sekarang yang sementara di jalan ini ya 17850, bukan 17845, bukan. Dan negara ini bukan diproklamasi tapi dideklarasi. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama menghormati dan menjunjung tinggi nilai, harkat dan martabat masing-masing negara yang telah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing dan yang sementara kita nikmati ya masing-masing. Saya mau katakan bahwa sampai detik ini maka UNCI atau PBB dan Belanda itu masih bertanggung jawab penuh atas penderitaan Republik Maluku Selatan dan rakyatnya selama 75 tahun dalam tangan barbarik NKRI dan harus segera mengakhirinya tanpa syarat. Dan tanpa adanya persetujuan dan atau penolakan negara manapun di dunia ini sebenarnya. Ya karena UNCI atau perwakilan PBB di Indonesia pada era 45 itu berkolaborasi dengan Indonesia. Untuk menghancurkan negara-negara bagian yang ada dalam Indonesia pada saat itu termasuk Republik Maluku Selatan. Ya. Nah, oleh sebab itu sepenuhnya PBB harus mengambil alih lagi kembali apa yang menjadi dia punya kewenangan pada saat itu. Dan Belanda yang mengembalikan kedaulatan sepertinya pada bangsa Indonesia, tapi kenyataannya itu kepada bangsa Jawa, pada Jawa. Karena dia yang monopoli, dia dominasi sampai dengan saat hari ini. Nah, terakhir saya mau minta sedikit kepedulian dari Yang Mulia ya, Presiden Donald J. Trump dan Yang Mulia Prime Minister Benjamin Netanyahu untuk menegakkan hak bangsa-bangsa, hak bangsa dan kemerdekaan asli di atas tanah miliknya sendiri seperti Republik Maluku Selatan, Papua Barat, dan daerah lainnya di Indonesia ini ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya.
Bukan seperti Palestina yang ingin berdiri di atas tanah yang bukan milik mereka alias palsu. Kami punya sumber daya yang cukup. Republik Maluku Selatan punya banyak sumber daya alam yang sedianya akan menjadi taruhan kami bagi Amerika Serikat dan Israel. Dan bagi kepentingan kerjasama yang baik saling mengisi dan melengkapi pada masa sekarang maupun mendatang. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kepedulian mitra Amerika Serikat dan Israel. Menamuria, Shalom dan Wassalam. Salam sehat dari Maluku. Pemerintahan transisi Negara Republik Maluku Selatan 25 April 1950 atau Kerajaan Nusantara Hak yang sementara dikomandoi oleh Front Kedaulatan Maluku sejak 18 Desember 2000. Hormat saya, Alexander Harmanus Manuputi. Amalatu parenta jika huwa kehendaki ditujukan kepada yang terhormat Presiden Prabowo untuk segera bertindak mempercepat proses penegakan jati diri bangsa-bangsa di Hindus Nesos lewat negara dan atau kerajaan yang telah mereka miliki sebelumnya, termasuk Indonesia, Yogyakarta, dan daerah sekitarnya 17 Agustus 1945. Dan yang paling akhir, jangan anggap remeh himbauan ini ya, demi kebaikan kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Menamuria, Shalom, Wassalam. Terima kasih.